Konsep ateis dan Kristen yang mirip. Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Biasanya di channel ini kita bahas hal-hal yang bertentangan antara ateis dan iman Kristen. Dan kita mencoba berapologet atau berargumentasi dengan pemahaman ateis itu yang mungkin menuduh atau menyalahpahami iman Kristen. Tapi di video kali ini kita bakal bahas konsep atau pemahaman ateis yang ya mirip dengan kekristenan. Ya jadi nggak harus selalu bertentangan, tapi ada juga kok yang mirip dan bisa dibilang serupa. Apa aja itu kita akan breakdown di video kali ini. Yang pertama, alam semesta berasal dari ketiadaan. Ateis dan kekristenan sama-sama berkata bahwa tadinya nggak ada apa-apa. Alam semesta ini belum ada. Dan kemudian alam semesta ini muncul dari nothing, ketiadaan, apapun. Cuman bedanya ateis mengatakan kemunculan alam semesta itu tidak disebabkan atau diciptakan oleh apapun. Melainkan bisa ada dengan sendirinya dari tidak ada apa-apa sama sekali sebelumnya. Sementara dalam kekristenan, alam semesta memang muncul dari gak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada bahan baku atau bahan mentah apapun untuk menciptakan alam semesta. Tapi dalam kekristenan ada yang berperan sebagai penyebab dari munculnya alam semesta ini, dari ketiadaan. Nah, Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dari ketiadaan itu, yang disebut creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Jadi awalnya nggak ada apapun sama sekali, literally nothing, dan tanpa bahan baku apapun, kemudian Tuhan menciptakan hanya dengan firman-Nya. Jadi hanya ada Tuhan. Kalau dalam ateisme sama sekali nggak ada apa-apa yang menyebabkannya, yang menciptakannya. Yang kedua, konsep ateis dan Kristen yang mirip. Manusia berasal dari debu. Dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa manusia mulanya berasal dari debu tanah. Dapat dikatakan debu tanah adalah bahan baku manusia. Itulah mengapa manusia pertama diberi nama Adam, yang berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti tanah. Agak mirip dengan itu, dalam ateis diyakini bahwa manusia adalah sisa-sisa dari debu bintang, stardust. Dari bintang yang mengalami supernova miliaran tahun silam, dan debu-debu bintang itu yang pada akhirnya membentuk makhluk hidup, yang kemudian berevolusi menjadi manusia. Coba kita simak hal ini dari penjelasan astrofisikawan asal Amerika, Neil deGrasse Tyson. You said, we are stardust. Yes. What does that mean? For me, the most astonishing fact is that the molecules that comprise our body are traceable to the crucibles of the centers of stars that manufactured these elements from lighter versions of themselves and then exploded, scattering this enrichment across the galaxy into gas clouds that would later collapse to form next generation star systems. One of those star systems was ours. These atoms and molecules are in us because, in fact, the universe is in us. And we are not only figuratively, but literally stardust. Jadi dalam hal bahan dasar asal manusia, ateis dan kekristenan punya konsep yang mirip. Perbedaannya adalah soal ada atau tidaknya pencipta manusia itu. Menurut iman Kristen, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bahan dasar debu tadi. Sedangkan menurut ateis berasal dari evolusi jutaan tahun mulanya. Yang mulanya dari non-living thing, benda mati, kemudian menjadi organisme sederhana, kemudian semakin kompleks, dan akhirnya menjadi manusia. Dan tanpa pencipta atau pendesain yang disebut Tuhan atau apapun itu. Jadi bedanya di situ. Berikutnya, manusia nggak ada artinya di alam semesta ini. Salah satu argumen ateis adalah bahwa manusia nggak ada spesial-spesialnya sama sekali. Kita bukan apa-apa dibandingkan alam semesta ini. Manusia tidak patut berbangga atau merasa diri paling spesial. Manusia nih bos, paling spesial, makhluk paling spesial di alam semesta ini. No, nggak patut seperti itu. Kita bukan paling berharga, kita tidak paling berharga dibanding makhluk hidup lain atau dibandingkan hal lain atau hal apapun di alam semesta ini. Ini beda ya dengan ajaran-ajaran
banyak pendeta zaman sekarang yang mengatakan bahwa manusia itu berharga. Karena berharganya lah manusia, makanya Tuhan sampai rela turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia itu sangat berharga, ciptaan paling berharga dan sebagainya. Tapi sebenarnya konsep kekristenan yang sebenarnya, yang alkitabiah, nggak beda jauh dengan konsep ateis tadi. Manusia itu sebenarnya memang nggak ada artinya. Jadi hal ini mirip dengan konsep kekristenan yang sebenarnya, bahwa manusia itu sebenarnya nggak ada artinya dibandingkan alam semesta ini. Nah, apalagi dibandingkan dengan Tuhan. Hal ini pernah diutarakan Daud dalam Mazmurnya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kemudian di Mazmur lain, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Jadi manusia sebenarnya nggak ada artinya dibandingkan semesta ini yang megah ini, dan apalagi dibandingkan dengan Tuhan. Tapi perbedaan yang mencolok dari konsep ateis dan kekristenan, walaupun mirip, manusia nggak berarti, nggak berharga, perbedaannya adalah manusia yang tidak berarti ini, tidak berharga ini, entah kenapa dikasih oleh Tuhan, yang padahal Tuhan punya segalanya dan bisa menciptakan apapun yang jauh lebih berharga daripada manusia. Tapi tetap, entah kenapa Tuhan dengan kedaulatannya memilih untuk mengasihi manusia, bahkan rela berkorban demi keselamatan manusia. Jadi itu harus dipahami, Tuhan menyelamatkan kita, berkorban, bukan karena kita berharga. Manusia itu sampah, nggak ada artinya di hadapan semesta, apalagi di hadapan Tuhan. Tapi kasihnya lah yang membuat dia berkorban, bukan kita berharga atau tidak. Kita ini sebenarnya tidak layak. Nah, itu konsep yang harus dipahami. Jangan mengagungkan manusia. Makanya aku bilang konsep ini mirip dengan ateisme. Nah, yang terakhir, konsep yang mirip antara ateis dan Kristen. Hidup ini nggak bermakna. Ateis sangat yakin bahwa sebenarnya hidup ini nggak ada makna apa-apa, nggak punya makna apa-apa. Hidup ini hanyalah perjalanan kosong menuju ke kekosongan yang lebih kosong lagi. Konsep ini sangat terasa kalau kita melihat filsafat-filsafat dari filsuf ateis atau agnostik seperti Nietzsche dan Albert Camus. Semisal Nietzsche, pelopor nihilisme, ia menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang namanya makna, tujuan, ataupun nilai yang objektif dan sesungguhnya. Karena tidak adanya nilai dan makna objektif dalam hidup, maka manusia berusaha membangun maknanya sendiri dari apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Nihilisme akan menciptakan paradoks makna hidup. Makna atau nilai hidup itu seperti loop atau lingkaran tak berujung, karena manusia yang mendesainnya dikarenakan ketiadaan makna. Dan kemudian manusia ingin menggapainya, karena ia meyakini itu kebenaran atau makna absolut. Tapi itu tidak akan pernah tergapai, karena kembali ke awal, tidak ada makna absolut dalam hidup. Semua itu tidak lebih dari persepsi masing-masing manusia memaknai hidup. Nah, itulah paradoksnya. Setali 3 uang dengan itu, Salomo juga mengatakan hidup ini sia-sia belaka. Ia berkata dalam tulisannya, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Salomo menyatakan bahwa hidup ini kosong, sia-sia, sama seperti filsafat nihilismenya Nietzsche. Dan pengejaran makna atau kebahagiaan hidup itu sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Sia-sia sama sekali. Ini sama seperti filsafat absurdism oleh Albert Camus yang mengatakan bahwa pengejaran makna hidup itu sia-sia, gak akan pernah tercapai karena itu gak ada, karena itu tidak pernah eksis, tidak pernah ada. Kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh Rasul Yakobus dalam tulisannya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi baik ateis dan kekristenan sama-sama mengatakan bahwa hidup ini sebenarnya gak bermakna dan sia-sia. Dan pengejaran akan makna hidup itu seperti usaha menjaring angin, omong kosong, sia-sia. Tapi satu perbedaan yang mencolok dari Salomo dan Rasul Yakobus yang membedakannya dari filsafat nihilisme dan absurdism adalah Salomo menarik semua perenungan akan kesia-siaan hidup itu pada satu kenyataan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan satu-satunya makna sejati adalah kalau kita ada di dalam Tuhan.
Mengingat dunia ini tidak punya makna apapun, maka satu-satunya sumber makna yang masuk akal adalah dari Dia yang berada di luar alam semesta atau di luar dunia ini. Dan Salomo juga Rasul Yakobus melihatnya sebagai Tuhan. Dialah Tuhan yang bisa memberi kita makna yang sejati, makna yang sesungguhnya, yang bukan ilusi, makna ilusi seperti di dunia yang fana ini, seperti yang diungkapkan nihilism dan absurdism itu. Dan hal inilah perbedaan mencoloknya. Ini tidak pernah ditawarkan dalam filsafat dunia, dalam filsafat nihilisme, dalam filsafat absurdism, ataupun filsafat pemahaman konsep apapun di dunia ini. Itulah perbedaannya antara makna hidup kosong, ateis, dan kekristenan. Well, kurasa itu aja konsep ateis dan Kristen yang mirip. Kuharap kalian terberkati teman-teman. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.